bersama kedudukan kepala. Bapa yang bersama dan kerajaan surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami hidup segar. Sebelum kami aktivitas lain, kami utamakan di atas segala-galanya adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan lebih pada Tuhan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami yang mendengarkannya, sehingga bukti firman-Mu menjadi berkat, jawaban, kekuatan, peringatan dalam hidup kami semua. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-12. Yehezkiel pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Yehezkiel pasal 12 ayat pertama sampai 28. Yehezkiel melambangkan pembuangan Israel. Lalu datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi dia tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain, seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lubang di tembok, dan keluar dari situ. Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kau lakukan seperti perintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar dari hadapan mata mereka. Aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, "Hei anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah engkau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ucapan ilahi mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu, seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka sebagai orang buangan. Mereka pergi ke pembuangan, dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap, dan akan pergi keluar orang yang membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak dapat melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku dia akan terjebak, dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdi, tetapi tanah sendiri tidak akan lihatnya. Ia akan mati di sana." Ayat yang ke-26, "Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatannya dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan Allah,
Tak satu pun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang Kufirmankan akan terjadi. Demikian firman Tuhan Allah. Di sini kita dapat berkat yang luar biasa. Yehezkiel dipakai Tuhan sebagai alat untuk menculikan, melihat penderitaan yang akan dialami bangsa Israel dan suatu ketika akan dibuang ke Babel, di mana Yehezkiel ini menjadi alat Tuhan, batu lambang Tuhan, supaya menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel akan terjadi. Kenapa? Sebab bangsa Israel ada kaum pemberontak, kaum yang berontak kepada Tuhan. Namanya berontak pas melakukan sesuatu yang tidak taat kepada Tuhan dan masih meninggalkan apa disebut akibat-akibatnya. Orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, orang yang bangsa Israel tidak taat kepada firman Allah, dia memberontak dan dia harus menanggung akibatnya. Yang dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang kelima, di hadapan mata mereka di hadapan mata mereka berbuatlah sebuah lubang di tembok dan dikeluar dari situ. Dengan pengertian sia-sia, lolos dari pembuangan, tidak akan bisa. Sebab nubuatan firman Tuhan pasti terjadi. Dan Babel hanya alat Tuhan untuk mendidik bangsa Israel, bangsa yang tidak taat, bangsa yang memberontak. Bahkan firman Allah katakan pada ayat yang ke-6, di mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu dan bawa itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab Tuhan membuat engkau lambang bagi kaum Israel. Ya, satu ketika bangsa Israel mengalami berat malu. Kenapa? Perbuatannya. Karena satu ketika orang yang berbuat dosa, orang yang bermain-main dosa, satu ketika akan mengalami apa dia tabur, dia harus menuai akibat perbuatannya. Dia satu ketika akan mengalami malu. Bahkan yang sangat menarik, firman Allah dikatakan pada ayat yang ke-13. Aku akan memasang jaringku untuk menutupi nangkap dia. Dan di dalam perangkapku dia akan terjebak dan aku akan membawa dia ke Babel, ke tanah orang Kasdim. Tetapi tanah itu sendiri tidak akan lihatnya. Ia akan mati di sana. Siapa yang disebut? Dia itu sudah lain pada raja yang terakhir, Sedekia. Dan dikatakan dia tidak melihat, tetapi tanah sendiri tidak akan lihat. Kenapa demikian? Sebab Sedekia mengalami ketika ditangkap jadi buta karena matanya. Ya. Namanya buta, dia tidak bisa lihat tanah dan akhirnya mati di Babel. Ya, dikatakan 2 Raja-Raja pasal 25 ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 25 ayat yang ke-7, di mana firman Allah menyatakan bagaimana bangsa Israel, di mana Sedekia, di depan 2 Raja-Raja pasal 25 7, orang menyembelih anak-anak Sedekia depan mata Sedekia. Kemudian dibutakanlah mata Sedekia, lalu Sedekia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Inilah apa yang dibuatkan oleh Tuhan yang jadi kenyataan adalah kaum pemberontak yang tidak taat pada firman Tuhan, yang tidak taat pada firman Tuhan. Dia harus mengalami yang terakhir pada Sedekia, dia harus mengalami dan dikatakan anaknya disembelih dan matanya dibuka, dan firman Allah katakan dia tidak melihat, dikatakan tadi ayat 13, tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya. Ia akan mati di sana. Karena semua akan ulah diri sendiri. Karena ulah dari pemberontakan, ya, karena ulah dari perbuatannya, maka hidup ini hati-hati. Kalau saudara masih diberi panjang umur, kalau Tuhan masih berikan kesempatan, kalau kita masih bisa bernapas, gunakan waktu yang singkat ini
untuk banyak kedekatan diri kepada Tuhan, banyak introspeksi diri. Jadi jangan main-main dosa, sebab akibat dosa tragis sedihnya. Bayangkan anak ini semua di depan matanya dibutakan. Orang kalau buta masih kecil, dari sejak lahir tahu rasa tadi rumah dia sudah dia raja, tidak bisa tahu betapa tragis menderita. Ya, jangan kita mengalami sedemikian. Jangan kita main-main dosa. Ingat satu ibaratnya bernama Simpson, ketika dia bermain-main dosa, dia juga matanya dibutakan. Ya, biar selama kita masuk Tuhan izin Tuhan kasih kita banyak pun, jangan main-main dosa. Hidup kekudusan, ya, hidup kekudusan. Tuhan kita percaya Dia sudah siapkan segala kebutuhan hidup kita. Kalau guru darah kau pelihara, Tuhan pelihara, Tuhan juga pelihara. Sudah percaya? Kalau guru darah dipelihara Tuhan, saudara juga ingat, Elia dipelihara oleh burung rakus gagak. Tapi Tuhan juga pelihara saudara. Cara Tuhan memelihara jangan hanya saya. Nanti kita lihat, kalau kita hidup untuk kekudusan, Dia juga cinta sama kita, sebab kita milik Dia, sebab kita tidak mau memberontak, tapi kita mau taat kepada firman Tuhan. Bapa, jangan kami seperti bangsa Israel, bangsa yang suka memberontak, yang tidak taat kepada firman Tuhan. Satu ketika dia tidak bisa lari dari kenyataan, dia akan dibuang ke baga dan dia akan dipermalukan oleh karena ulahnya diri sendiri. Tetapi kami hari ini bukan kami dipermalukan, kami diceritakan mata rohani kami. Kami percaya Engkau akan siapkan segala kebutuhan kami. Sebentar kami cari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Keluarga kami serahkan semua kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, para menteri, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja di depan Tuhan. Hikmat-Mu Kau berikan buat mereka, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Dan kami percaya Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia. Yang sakit semakin berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan yang mati semakin habis Tuhan. Bahkan mereka mau divaksin dan mereka vaksin berkurang. Oh, jangan sampai terjadi gelombang yang ketiga. Engkau cinta buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudara terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin.